Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai perbandingan budaya komunikasi antara Indonesia dan Singapura berdasarkan 5 dimensi hal. Selamat menyaksikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, komunikasi lintas budaya menjadi salah satu aspek paling penting dalam membangun hubungan internasional, baik dalam bisnis, pendidikan, politik, maupun kerjasama sosial. Interaksi antara individu dan organisasi dari berbagai negara kini semakin instan, terutama karena kemajuan teknologi informasi yang membuat batas geografis menjadi kabur. Namun, di balik kemudahan tersebut, perbedaan budaya seringkali menjadi sumber tantangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik dalam kegagalan komunikasi. Indonesia dan Singapura adalah dua negara di kawasan Asia Tenggara yang sering berinteraksi dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga diplomasi. Hubungan ekonomi antara kedua negara ini sangat erat. Indonesia menjadi salah satu mitra dagang utama bagi Singapura, sementara Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Walaupun memiliki kedekatan geografis dan sejarah yang saling terkait, kedua negara ini memiliki karakter budaya yang berbeda secara signifikan, terutama dalam hal gaya komunikasi, pengelolaan waktu, dan struktur sosial masyarakatnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan budaya kolektivistik, di mana nilai-nilai kebersamaan, harmoni, dan kesopanan dijunjung tinggi. Komunikasi di Indonesia umumnya bersifat high context, yaitu makna seringkali disampaikan secara tersirat melalui ekspresi, intonasi, dan situasi. Di sisi lain, Singapura yang merupakan negara multikultural dengan pengaruh kuat dari budaya barat cenderung memiliki gaya komunikasi yang low context, lebih langsung, efisien, dan berorientasi pada hasil. Perbedaan ini seringkali menjadi tantangan tersendiri ketika kedua belah pihak berinteraksi dalam konteks profesional, seperti negosiasi bisnis atau kerja tim lintas negara. Edward Tihal, seorang antropolog dan ahli komunikasi lintas budaya, memperkenalkan 5 teori dimensi budaya yang dapat digunakan untuk menganalisis cara berkomunikasi antar bangsa. 5 dimensi tersebut meliputi konteks, high versus low, time orientation, monochronic versus polychronic, space, personal versus public, fast versus slow message, dan information flow. High versus low meliputi teori ini, kita dapat memahami bagaimana nilai, kebiasaan, dan struktur sosial suatu masyarakat yang memengaruhi perilaku komunikatif mereka. Baik, selanjutnya ada implikasi budaya dalam konteks bisnis dan profesional. Akan membahas mengenai negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis antara Indonesia dan Singapura dipengaruhi oleh perbedaan budaya komunikasi dan cara berpikir. Indonesia memiliki budaya high context dan kolektivis, sehingga negosiasi lebih menekankan hubungan personal, komunikasi tidak langsung, dan proses keputusan yang hierarkis. Sebaliknya, Singapura berbudaya low context dan individualis, dengan gaya komunikasi langsung, logis, efisien, dan berorientasi hasil. Perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Indonesia dianggap tidak tegas, sedangkan Singapura dinilai terlalu kaku. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu lebih terstruktur dan profesional, sementara Singapura perlu memahami pentingnya hubungan personal bagi mitra Indonesia. Dengan saling menyesuaikan, negosiasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Baik, selanjutnya ada implikasi budaya dalam konteks bisnis profesional. Negosiasi bisnis antara Indonesia dan Singapura dipengaruhi oleh perbedaan budaya komunikasi dan cara berpikir. Indonesia memiliki budaya high context dan kolektivitis, sehingga negosiasi lebih menekankan hubungan personal, komunikasi tidak langsung, dan proses keputusan yang hierarkis. Sebaliknya, Singapura berbudaya low contact dan individualis, dengan gaya komunikasi langsung, logis, efisien, dan berorientasi hasil. Perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Indonesia dianggap tidak tegas, sedangkan Singapura dinilai terlalu kaku. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu lebih terstruktur dan profesional. Sementara Singapura perlu memahami pentingnya hubungan personal,
bagi mitra Indonesia. Dengan saling menyesuaikan, negosiasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Pemasaran global Indonesia dan Singapura dipengaruhi perbedaan budaya. Indonesia berbudaya high context dan kolektivistik, sehingga strategi yang efektif menonjolkan emosi, kekeluargaan, dan nilai budaya lokal. Singapura low context dan individualistik, lebih menghargai efisiensi, kualitas, dan profesionalisme. Di pemasaran digital, Indonesia cocok dengan storytelling dan influencer lokal, sedangkan Singapura unggul dengan pendekatan berbasis data dan teknologi. Perusahaan global perlu menyesuaikan strategi agar relevan di kedua pasar.